Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mulai ibadah harian kita ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah harian kita saat ini di akhir pekan ini, yaitu hari Sabtu 5 Desember. Diambil dari Mazmur 85 ayat 3. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, marpamuati doroham dihazahaton ni bangsomon, dihukupi hodo dosa nasida sudena. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting bagi setiap manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan tersebut. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, dari hubungan rumah tangga, dan sesama yang retak hubungannya selama ini ingin dipulihkan. Dari keterpurukan ekonomi dan dari keterpurukan lainnya. Dan masih banyak hal-hal yang ingin dipulihkan dari kehidupan kita. Namun ada satu hal pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Allah. Pemazmur menyadari dan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan dan mengampuni umat-Nya karena amarahnya terhadap keberdosaan umat-Nya. Dan amarah itu telah reda. Pemazmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia. Dalam kelemahannya, manusia selalu jatuh dalam dosa. Itu sebabnya setiap saat manusia, baik disengaja maupun tidak, dapat menyakiti Allah dan merusak relasi yang baik dengan Tuhan. Pemulihan kondisi seperti apa yang harus kita inginkan dalam hidup kita saat ini? Memang tidak ada yang salah jika kita mengharapkan disembuhkan dari sakit penyakit atau dipulihkan dari berbagai hal.
Tidak ada yang salah jika kita memohon agar dipulihkan kondisi keuangan yang sangat sulit saat ini. Dan hubungan antar sesama yang rumit saat ini. Dan banyak hal lagi pemulihan-pemulihan yang kita rindukan dari Tuhan. Keinginan seperti itu lumrah dan manusiawi. Namun jangan sampai kondisi di atas membuat kita lupa pada prinsip kebenaran yang lebih penting, yaitu kondisi keberdosaan kita. Kondisi iman kita. Dosa membuat relasi kita semakin renggang dan bahkan semakin jauh dari Tuhan. Iman kita goyah karena masalah duniawi. Tawaran-tawaran yang instan membuat kita menjadi tergiur dan bahkan menikmati dosa tersebut. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan yang telah berkenan untuk memulihkan kita dari keterpurukan iman kita. Agar Dia memulihkan dan mengampuni dosa kita melalui pengorbanannya. Tentu sebagai orang percaya yang telah ditebus dosanya, hendaknya bertahan. Dan jangan menyia-nyiakan pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Kita telah dipulihkan. Hargailah pemulihan tersebut. Pengorbanan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, darahnya yang tercurah di kayu salib, membebaskan kita dari dosa dan maut. Dan sesungguhnya hal inilah sukacita yang berharga. Sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu kita telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Pemulihan kondisi seperti apa yang kita rindukan saat ini. Memang tidak ada yang salah jika kita mengharapkan disembuhkan atau dipulihkan dari sakit penyakit. Tidak salah kita meminta dipulihkan dari kondisi keuangan yang sulit dan memulihkan hubungan yang renggang selama ini dengan sesama kita. Tentu keinginan seperti itu lumrah dan manusiawi. Namun jangan sampai kondisi di atas membuat kita lupa pada prinsip kebenaran yang lebih penting, yaitu kondisi keberdosaan kita. Kondisi iman kita. Dosa membuat relasi kita semakin renggang dan bahkan semakin jauh dari Tuhan. Iman kita goyah karena masalah duniawi. Tawaran-tawaran yang instan membuat kita menjadi tergiur dan bahkan menikmati dosa tersebut. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan yang telah berkenan untuk memulihkan dan mengampuni dosa kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Darahnya yang telah tercurah di kayu salib membebaskan kita dari dosa dan maut. Hal inilah sukacita terbesar bagi kita, yaitu ketika mengalami pemulihan dari Tuhan, karena dengan pemulihannya, Ia memampukan kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Pemulihan yang dari Tuhan membawa kita ke dalam hidup damai sejahtera. Pemulihan dari Tuhan membuat kita menjadi orang yang terbebas untuk menentukan pilihan kita tetap setia kepada Dia. Rantai dosa telah dilepaskan, belenggu dosa telah dilepaskan, dan kita bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kiranya melalui pemulihan Tuhan, hidup kita semakin mendapatkan sukacita yang luar biasa. Terberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam satu hari ini, dan hendaknya aktivitas kita
menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa pemulihan dari Engkau itulah sukacita terbesar bagi hidup kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menghargai pemulihan tersebut, sehingga hidup kami tetap kudus dan suci, dan damai sejahtera sukacita menjadi tetap bagian kami. Berkati hidup kami satu hari ini, terkhusus aktivitas kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.